Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Liverpool versus Manchester City. Tuan rumah Liverpool harus takluk secara dramatis oleh tamunya Man City di kandang sendiri. The Reds sempat digempur di babak pertama, namun selepas turun minum, anak asuh Arne Slot berhasil menemukan celah permainan Man City. Dari segi statistik, possession serta field tilt cukup berimbang. Shots pun sama, namun XG City lebih tinggi. Gol free kick indah Dominic Szoboszlai sempat nyaris membuat Liverpool amankan 3 poin di Anfield. Sayangnya kemenangan itu buyar setelah anak asuh Pep Guardiola berhasil comeback dramatis di menit-menit akhir. Meski pertandingan ini terlihat chaos penuh situasi transisi, Arne Slot dan Pep Guardiola sejatinya melakukan perang taktik yang menarik di pertandingan ini. Nah, penasaran bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Liverpool menurunkan line up dan formasi yang sama saat menang 4-1 melawan Newcastle. Di laga ini, Arne Slot memainkan formasi 4-2-3-1. Szoboszlai kembali diplot sebagai bek kanan, sementara di tengah, Gravenberch, McAllister, dan Wirtz diapit Salah serta Gakpo. Line up menarik justru diturunkan Pep Guardiola. Setelah tampil impresif di laga Carabao Cup kontra Newcastle, Pep menurunkan Omar Marmoush sebagai starter. Penyerang asal Mesir itu di atas kertas bertandem dengan Erling Haaland dalam formasi 4-1-3-2 yang dimainkan City. Man City bangun serangan dengan shape awal 1-4-2. Fullback tidak terlalu naik lantaran Liverpool cukup komit dalam melakukan high press saat ada trigger tertentu. Di sini Salah dan Wirtz menutup jalur center back ke fullback, sementara dua gelandang City akan di man marking. Salah satu cara untuk manipulasi marking Liverpool dengan pergerakan dinamis gelandang Man City. Taktik pertama, satu gelandang akan turun sejajar dua center back. Nampak Semenyo dan O'Reilly pun turun memancing press Liverpool lebih naik. Gelandang yang turun membantu build up ini pun terus berotasi. Terkadang Rodri, terkadang Bernardo, dan juga O'Reilly. Rotasi ini bertujuan untuk mengacaukan man marking Liverpool. Taktik kedua, City juga menerapkan box midfield atau formasi gelandang berbentuk kotak. Tujuan pertama box midfield untuk mengisolasi center back Liverpool. Karena box midfield yang turun ini terlihat Kerkez di bawah marking Semenyo, sementara Szoboszlai juga naik untuk marking Aït-Nouri. Sejurus kemudian, long pass dilakukan untuk melompati dan terlihat lini depan City tinggal berhadapan 1 versus 1 dengan Konate dan Van Dijk. Box midfield yang turun sangat dalam ini sengaja digunakan untuk memancing press Liverpool naik dan menempatkan Haaland serta Semenyo di babak kedua dalam situasi 1 versus 1. Selain itu, box midfield dengan 4 gelandang di tengah sendiri bertujuan untuk menciptakan central overload atau menang jumlah di tengah. Untuk mengakali ini, taktik Arne Slot menarik salah satu pemain terluarnya ke tengah. Terlihat di momen ini posisi Kerkez lebih masuk ke area midfield. Atau terlihat gelandang serta pemain sayap Liverpool akan merapat ke tempat box midfield berada. Meski bermain dengan high press, Liverpool cukup sering menurunkan blok pertahanannya semakin dalam. Hal ini dilakukan karena Man City menurunkan Omar Marmoush, pemain yang bisa melakukan gerakan-gerakan berbahaya di area belakang pertahanan. Di beberapa momen, City berusaha mengirimkan bola-bola direct ke arahnya, mengincar area di belakang garis pertahanan Liverpool. Situasi Liverpool sejatinya serba salah di sini. Pasalnya, garis pertahanan yang terlalu mundur membuat gap cukup lebar di ruang antar lini. Gap inilah yang kemudian berusaha dimanfaatkan City untuk ciptakan peluang. Sayang, umpan Haaland di sini tidak mampu dimanfaatkan. Marmoush sendiri juga beberapa kali coba mengecoh para pemain belakang Liverpool dengan drop dan manfaatkan ruang antar lini untuk coba kreasikan peluang. Pressing para pemain Liverpool yang tidak terlalu agresif juga membuat City bisa mendominasi babak pertama.
Namun kurangnya penyelesaian akhir membuat skor masih kacamata setelah 45 menit pertama. Arne Slot sendiri tampak sadar di babak pertama, intensitas pressing anak asuhnya terlihat agak menanggung. Untuk itu di babak kedua, manajer asal Belanda tersebut tampak meminta para pemain Liverpool lebih agresif dalam melakukan press. Cara ini terbukti manjur, karena selepas turun minum, The Reds berhasil dapatkan sejumlah situasi transisi yang mengancam gawang Man City. Untuk mengakali formasi 4 gelandang, Liverpool juga banyak memainkan bola-bola direct mereka ke arah sayap, atau lakukan switch play. Ini membuat Man City yang masih belum tuntas mengatasi masalah transisi negatif mereka cukup kerepotan. Kombinasi taktik ini hampir membuat Liverpool unggul 1 gol. Dari serangan City yang gagal, Alisson langsung mengirim bola ke depan. Terdapat situasi 3 versus 3 yang dimenangkan Gakpo. Dilanjut ke Salah dan Ekitike. Wirtz juga naik berikan support, namun Ekitike memilih mengoper ke kiri. Dengan Trivela, Salah berikan crossing akurat ke Ekitike yang merasa masuk ke kotak penalti, sayang tandukannya melebar. Pressing agresif para pemain Liverpool secara tidak langsung menjadi asal mula lahirnya gol Szoboszlai. Terlihat di sini setelah bola dihalau Donnarumma, Ekitike dan Gravenberch langsung menekan Cherki yang mendapatkan bola kedua. Bernardo berusaha membantu rekannya, tapi malah melanggar Gravenberch. Szoboszlai yang menjadi algojo secara ajaib berhasil ciptakan gol free kick spektakuler sekali lagi. Tembakan kerasnya dari jarak sekitar 27 meter dari gawang sedikit meliuk sebelum akhirnya menghujam pojok kiri gawang Man City. Donnarumma tak bergerak memandangi bola yang bergerak kencang. 1-0. Unggul 1 gol di laga yang berjalan sangat ketat membuat Arne Slot memutuskan main aman. Setelah lahirnya gol Szoboszlai, Liverpool terlihat bermain lebih pasif, menurunkan tempo dengan menerapkan formasi bertahan 5 back. Sayangnya pendekatan ini justru membuat City lebih leluasa mencari gol penyeimbang. Naas bagi Liverpool karena di menit 84, Bernardo Silva berhasil mendapat gol yang dicari Man City. Crossing Cherki membentur McAllister, namun Haaland dengan sigap menyambut bola dan menyodorkannya ke Bernardo. Szoboszlai telat naik untuk menciptakan offside trap. Bernardo yang ada dalam posisi onside menyambar bola dengan kaki kirinya untuk getarkan jala Alisson. Liverpool sempat merespon dengan kembali tampil all out menyerang. Sayangnya alih-alih kembali ciptakan gol, petaka justru kembali datang. Berawal dari ketidakcermatan 3 pemain Liverpool di sayap kiri, Nunes berhasil expose half space dan menusuk dari area tersebut. Alisson memilih melakukan antisipasi, tetapi terjangannya mengenai Nunes dan membuat pemain asal Brasil itu terjatuh di area penalti. Haaland yang maju sebagai algojo tak menyia-nyiakan kesempatan. Sontekan kerasnya ke sisi kanan gawang Alisson tak mampu dibendung dan membuat City memimpin 1-2. Drama sempat terjadi di menit akhir. Alisson memutuskan maju untuk membantu ciptakan gol tambahan. Sayangnya, dia kalah dalam duel memperebutkan bola kiriman Szoboszlai. Bola dimenangkan Guehi sebelum akhirnya diberikan Bernardo pada Cherki. Melihat gawang yang kosong, mantan punggawa Lyon itu langsung melepaskan tembakan ke arah gawang. Haaland dan Szoboszlai beradu lari mengejar bola yang akhirnya berhasil masuk ke gawang. Gol City tersebut pada akhirnya dianulir, tapi Liverpool justru jadi pihak yang dirugikan karena pada akhirnya insiden itu menghasilkan kartu merah buat Szoboszlai. Liverpool yang sedang krisis lini belakang harus menerima fakta bahwa di laga berikutnya mereka tak bisa memainkan Szoboszlai akibat kartu merah di laga ini. Kemenangan di Anfield berhasil memperbaiki City yang kini sudah mendapat kemenangan IPL kedua mereka di tahun 2026. Hasil ini juga membuat Pep Guardiola kembali mendekat ke Arsenal di puncak dengan margin 6 angka. Berikutnya Man City akan menghadapi Fulham di Etihad Stadium pada pekan ke-26. Sementara itu anak asuh Arne Slot yang baru menang sekali di IPL sepanjang 2026 kini makin sulit mengejar zona UCL. Dengan koleksi 39 poin, mereka kini tertinggal 4 angka dari Chelsea di zona UEL dan 5 angka dari Manchester United di zona UCL.